Laki-laki mana yang kalian bicarakan? Tanya Christian cemburu. Hah? Laki-laki? Yuka tidak mengerti maksud Christian. Sepertinya, kekasihmu cemburu dengan pria di dalam novel itu, sindir Haruna. Jadi, kamu cemburu sama tokoh novel? Chris, serius cemburu sama dia? Tanya Yuka sambil menunjuk layar ponselnya. Christian membuang muka. Yuka tertawa melihat Christian. Rasa cemburu Christian terlalu berlebihan. Sampai ia cemburu pada tokoh fiktif. Haruna mengerti kenapa Christian bersikap seperti itu. Pria manapun pasti akan cemburu mendengar kekasihnya menyebut nama laki-laki lain. Namun, Haruna tidak mengerti dengan Tristan. Ia melemparkan tatapan seperti tatapan Christian pada Yuka. Kenapa dia ikut-ikutan, padahal aku bukan pacarnya, batin Haruna. Tristan juga cemburu mendengar bibir Haruna mengucapkan dan memuji laki-laki lain. Meskipun pria itu hanya ada di dalam cerita, tapi pujian yang diucapkan Haruna dan Yuka, seakan membakar hati kedua pria itu. Chris, aku harus pulang. Semoga lekas sembuh. Haruna berpamitan kepada Christian. Haruna, nanti malam bisa temani aku tidak? Tanya Yuka. Christian dan Tristan menatap tajam ke arah para gadis itu. Namun, kedua gadis itu tidak memedulikan mereka. Haruna mengangguk. Bisa. Mau ditemani kemana? Ke mall. Aku mau cari cowok yang mirip sama tokoh novel yang kita baca tadi, ucap Yuka sengaja membuat Christian semakin cemburu. Hei! Awas! Kalau kamu berani cari cowok lain selain aku. Christian mengancam Yuka. Boleh-boleh, kebetulan, aku juga sedang sendiri. Mungkin saja, aku akan menemukan laki-laki tampan seperti MC di novel itu. Haruna ikut menambahkan ucapan yang membuat keruh suasana. Kedua wanita itu tersenyum, sedangkan kedua lelaki di hadapan mereka itu bermuka masam, pandangan mereka juga bagaikan ingin menguliti tubuh Haruna dan Yuka. Aku antar Haruna pulang. Besok, kami datang lagi, ucap Tristan. Tidak perlu. Besok pagi aku akan pulang. Kalau mau menjenguk, ke rumah saja, perintah Christian. Oh, oke. Tristan memberikan tanda dengan ibu jarinya. Ia pun pergi menyusul Haruna yang sudah keluar lebih dulu dari ruang rawat Christian. Steffi masih berbaring di ranjang barunya. Sejak pagi, ia tidak mau keluar dari kamar. Sudah berulang kali Sarif mengetuk pintu kamar dan menyuruh Steffi untuk makan. Namun, Steffi masih bersikeras tidak mau keluar dari kamar. Neng, kamu belum makan sejak pagi. Keluar yuk, makan dulu, takut sakit, bujuk Sarif. Pergi Rif. Aku ingin sendiri, jawab Steffi dari dalam kamar. Kalau aku salah, aku minta maaf. Jangan menyiksa tubuh kamu seperti ini. Kamu baru sembuh dari sakit. Tidak baik kalau mogok makan seperti ini, ucap Sarif. Steffi terisak. Ia sangat ingin membalas dendam pada suaminya yang telah menyiksanya. Sikap yang Sarif tunjukkan padanya, membuat ia ingin tinggal di rumah itu, bersama Sarif. Haruskah ia melupakan balas dendamnya? Tidak. Steffi tidak mau melakukan itu, ia ingin membuat Tardan dan kekasihnya merasakan penderitaan. Tardan telah membuat ayah Steffi, Bima Hadiwiryo, meninggal, dan perusahaan milik ayahnya telah bangkrut. Beruak. Sarif mendobrak pintu. Steffi tercengang kaget, ia bangun dan berdiri menatap Sarif di tengah pintu. Sarif menghampiri Steffi lalu memeluknya dengan erat. Maaf, aku tidak bisa menahan emosiku. Aku khawatir padamu. Sejak pagi, perutmu kosong. Kumohon. Jangan seperti ini. Kalau aku salah, lebih baik kau pukul aku, tapi jangan menyiksa dirimu sendiri seperti ini, ucap Sarif. Air mata Steffi menetes. Butiran bening sebening kristal itu meluncur mulus dan terjatuh di bahu Sarif yang sedang memeluknya. Kenapa hatinya justru tersentuh oleh laki-laki lain selain Tristan, tapi di saat dia telah hancur? Aku jatuh cinta padamu. Mungkin kau tidak akan percaya, tapi itulah yang aku rasakan. Sejak menemanimu di puskesmas, hatiku tidak tega melihatmu mengigau dan menjerit kesakitan dalam tidur. Awalnya, aku kira itu hanya rasa iba. Tapi aku sadar, itu bukan iba. Apa yang aku rasakan adalah cinta. Aku mencintaimu Neng, tanda Sarif. Aku wanita kotor.
Aku tidak peduli, Neng. Aku bukan Neneng. Aku tahu. Tapi, aku tidak peduli. Siapapun dirimu, bagaimana keadaanmu, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu tetap bersamaku, ucap Syarif. Ia mengendurkan pelukannya dan membelai rambut Steffi dengan penuh perasaan. Terenyuh hatinya. Semakin dilema hatinya menerima ungkapan cinta dari Syarif. Tidak bisa dipungkiri, Steffi merasa nyaman dalam pelukan Syarif. Ia merasa bahagia berada di samping laki-laki itu. Ia juga merasakan hal yang sama dengan Syarif. Aku juga mencintaimu. Tapi, aku merasa tak pantas mendapatkan cinta tulusmu. Bagaimana aku bisa menerima perasaanmu, sementara aku telah membohongimu? Pria sebaik kamu, tidak pantas untukku, ucap Steffi terisak sedih. Siapa bilang aku laki-laki yang jujur? Aku juga bukan laki-laki bersih seperti dalam pikiranmu. Aku mohon, jika kau memang mencintaiku, menikahlah denganku. Steffi mendorong tubuh Syarif sampai pelukan Syarif terlepas. Bagaimanapun, Steffi adalah wanita yang telah menikah. Ia harus bercerai terlebih dulu dengan suaminya. Aku tidak bisa, Syarif. Aku tidak bisa, ucap Steffi sambil melangkah mundur menjauhi Syarif. Kenapa tidak? Kau bilang, kau juga mencintaiku? Lalu, kenapa tidak bisa? Tanya Syarif emosional. Karena aku sudah mempunyai suami. Aku tidak bisa menikah denganmu sebelum bercerai dengan suamiku, jawab Steffi. Syarif tertegun mendengar Steffi sudah menikah. Jadi, dia sudah menikah? Tanya Syarif dalam hati. Dia tidak mau menjadi perusak rumah tangga orang. Jika memang Steffi sudah memiliki suami, Syarif akan mengembalikan ia pada suaminya. Jadi, kamu tidak hilang ingatan? Tidak. Maaf, aku sudah berbohong, jawab Steffi, menyesal. Ia tidak bisa membohongi Syarif lebih lama lagi. Pria sebaik dia, tidak pantas dibalas dengan kebohongan. Kalau begitu, kamu pasti ingat, di mana rumahmu, siapa suamimu, dan siapa namamu? Ya. Aku ingat semuanya. Maaf, ucap Steffi. Lagi, ia merasa sangat bersalah telah membohongi orang yang sudah menyelamatkan dan merawatnya dengan tulus. Baiklah. Besok, aku akan mengantarmu pulang dengan selamat. Selamat malam, pungkas Syarif. Ia pergi ke kamarnya. Ia sangat kecewa. Bukan karena Steffi membohonginya, tapi karena Steffi tidak bisa menjadi miliknya. Steffi telah menjadi milik orang lain. Syarif patah hati secepat ia jatuh cinta pada Steffi. Kenapa mereka harus dipertemukan, jika hanya untuk saling kehilangan? Syarif harus rela melepaskan cintanya pergi. Malam itu, dua insan sama-sama merasakan patah hati. Keduanya melamun di kamar masing-masing. Baik Steffi maupun Syarif, mereka tidak dapat memejamkan matanya. Haruskah aku jujur padanya? Haruskah aku menceritakan semuanya pada Syarif? Hatinya bertanya-tanya dengan bimbang. Apa yang akan Syarif pikirkan tentangnya, jika ia menceritakan semua kisah hidupnya? Steffi menimbang-nimbang, apakah ia harus jujur? Atau pergi saja dari rumah Syarif tanpa harus menceritakan semuanya? Tok, tok, tok. Masuk. Haruna melangkah masuk ke dalam ruang rawat Christian. Malam ini, ia dan Yuka akan pergi ke mall. Christian memasang wajah cemberut saat Haruna masuk. Chris, aku pergi dulu. Tristan akan datang sebentar lagi. Jadi, kau akan ditemani Tristan dulu, oke? Yuka segera menarik tangan Haruna. Mereka pergi menggunakan taksi online. 5 menit setelah Yuka pergi, Tristan datang. Selamat malam, Kak. Yuka kemana? Tanya Tristan sambil mengedarkan pandangan. Dia baru saja pergi dengan pacarmu. Hei, coba kau telepon mereka. Ke mall mana mereka pergi, perintah Christian. Sebentar. Tristan mencari nomor telepon Yuka. Ia memanggil nomor itu. Halo, Tris. Ada apa? Tanya Yuka dari ujung telepon yang lain. Kalian ke mall mana? Kenapa? Takut kalau pacarmu bertemu pria tampan. Kau ini. Jawab saja kemana? Mall yang paling dekat dengan rumah sakit. Oh. Awas kalau kau menyuruh Haruna mencari pacar. Tristan mengancam Yuka sebelum menutup panggilan teleponnya. Panggilan berakhir. Tristan memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku celananya.
Dia mondar-mandir dengan gelisah. Kemana mereka? Tanya Christian penasaran. Katanya mall yang paling dekat dari sini. Kalau kakak bisa sedikit tenang karena Yuka sudah menjadi kekasih kakak. Kalau Haruna, aku masih belum mendapatkan hatinya. Kalau sampai dia bertemu pria tampan dan jatuh cinta, habis sudah harapanku, ucap Tristan. Dia baru jadi pacarku, belum jadi istri. Bisa saja dia berpaling dariku. Kita harus mengawasi mereka. Bagaimana caranya? Kita ikuti mereka, usul Christian. Dia segera mengambil baju dan celana di lemari kecil samping ranjang rawat. Kakak mau kemana? Pergi denganmu, awasi para wanita genit itu, jawab Christian. Ia segera mengganti bajunya di kamar mandi. Ia akan keluar dari rumah sakit diam-diam. Tristan hanya geleng-geleng kepala. Ternyata kakaknya itu overprotective juga. Tristan bahagia, melihat Christian bisa melupakan Haruna. Itu artinya, ia tak perlu lagi berebut wanita yang sama dengan kakaknya. Ayo pergi. Sebentar lagi akan ada perawat yang datang. Bisa-bisa ketahuan kalau tidak segera pergi, ucap Christian. Tristan keluar terlebih dahulu untuk melihat situasi. Ketika yakin situasinya aman, ia memanggil kakaknya. Mereka segera berlari menuju parkiran. Tristan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak mau terlambat mengawasi para gadisnya. Di mall Haruna dan Yuka sudah tiba di lobi. Yuka mengajak Haruna ke lantai paling atas terlebih dahulu. Mereka bisa berkeliling mencari makanan dan hiburan terlebih dulu di sana. Ke lantai 7 dulu, ajak Yuka. Mau apa di lantai 7? Tanya Haruna. Setahunya di lantai itu hanya ada gedung bioskop dan food court. Nonton. Mau tidak? Enggak ah. Nanti kemalaman. Haruna menolak. Ia memang tidak suka pulang terlalu malam. Kalau begitu, kita cari makanan saja, ucap Yuka. Sebenarnya, apa yang mau kamu cari? Tanya Haruna. Christian akan berulang tahun. Aku ingin mencari hadiah kejutan. Aku mengajakmu karena ingin kamu membantuku memilih hadiah. Tapi, sekarang aku lapar. Jadi, kita makan dulu, kata Yuka panjang lebar. Ia mengajak Haruna ke sebuah resto seafood. Haruna memesan udang saus Thailand, sedangkan Yuka memesan kepiting saus tiram. Mereka makan berdua sambil sesekali bercanda. Haruna dan Yuka sangat cocok saat membicarakan tentang hobi mereka. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba kedua mata Haruna menangkap bayangan seseorang di seberang resto. Ia mengenal sosok yang memakai seragam satpam itu. Ihsan. Haruna ingin memanggilnya, tapi jarak mereka terlalu jauh. Haruna hanya bisa memandangnya, berharap Ihsan menoleh. Hei! Jangan melirik laki-laki lain selain Tristan. Apa kau tidak takut kalau dia marah? Celetuk Yuka. Apa sih? Aku sama Tristan cuma rekan kerja. Kami cuma temenan, jawab Haruna. Kenapa tidak pacaran saja? Aku belum lama kenal. Masa iya aku langsung pacaran? Aku harus menilai seperti apa dia, bagaimana sifatnya, bagaimana juga perasaannya padaku. Siapa tahu, dia cuma penasaran sama aku. Haruna menjelaskan panjang lebar. Matanya masih terus memandang Ihsan. Lihat siapa sih? Itu, satpam itu namanya Ihsan. Dia tinggal di samping rumahku. Saat aku ke Sukabumi, motorku dititipkan di rumahnya. Jangan berpikir macam-macam. Haruna melirik tajam kepada Yuka. Tatapanmu, hahaha. Yuka semakin gencar menggoda Haruna. Sesuai harapan, Ihsan menoleh. Haruna menggunakan kesempatan itu untuk memanggilnya dengan melambaikan tangan. Ihsan membalas lambaian tangan Haruna dan segera berlari menghampirinya. Kak Haruna, kapan kakak balik ke Jakarta? Tanya Ihsan. Ia seakan bermimpi bisa bertemu Haruna di sana. Setahun yang lalu, ia kehilangan jejak mereka saat mengikuti mobil yang membawa keluarga Kamal pindah. Baru 3 hari yang lalu. Kamu kemana saja? 3 hari tidak pulang ke rumah? Tanya Haruna sambil menyuruh Ihsan duduk. Yuka memesan minuman untuk Ihsan. Kalian mengobrol dulu, aku permisi ke toilet sebentar, oke? Oke. Hati-hati nyasar, goda Haruna. Ih, yang benar saja. Memangnya aku anak kecil, cibir Yuka. Haruna tersenyum geli.
Ihsan memandang wajah Haruna dengan senyuman kecil, nyaris tidak terlihat. Ia masih belum percaya dengan penglihatannya. Benarkah dia adalah Haruna? Hei! Bengong. Kemana 3 hari ini? Ada temanku yang dirawat di rumah sakit. Jadi, sepulang kerja aku menemaninya di rumah sakit, jawab Ihsan gugup. Haruna memperhatikan gerak-gerik Ihsan yang sedikit aneh. Ada sesuatu yang disembunyikan Ihsan darinya, Haruna menyadari hal itu. Namun, ia tidak bisa mengorek kehidupan pribadi orang lain. Ia memilih masa bodoh. Oh, begitu. Yuka kembali dari toilet. Sudah bicaranya? Kalau sudah, kita harus pergi. Yuka sudah membayar makanan mereka semua. Di parkiran, Tristan mencoba menelepon Yuka untuk menanyakan mereka sedang ada di lantai berapa. Namun, sampai berkali-kali berdering, Yuka masih tidak mengangkat panggilan dari Tristan. Ia pun terpaksa menelepon Haruna. Diangkat tidak, tanya Christian. Tristan menggeleng pelan. Bagaimana kalau ke lantai paling atas dulu? Kita bisa mencarinya dari lantai atas terus turun ke bawah, usul Tristan. Oke. Christian dan Tristan naik lift ke lantai 7. Namun, mereka tidak menemukan kedua gadis itu. Mereka turun ke lantai 6. Setiap lantainya memiliki barisan toko yang lumayan banyak. Bukan hal mudah mencari orang di tempat seramai itu. Sementara kedua wanita itu sudah berada di lantai 4. Mereka masuk ke sebuah toko dasi dan aksesoris pria. Mereka memilih dasi dan sabuk. Tidak apa-apa kan kalau aku kasih hadiah dasi dan sabuk? Tidak apa-apa. Chris pasti menyukainya, jawab Haruna. Ia memilih sebuah dasi berwarna hitam bergaris biru. Buat siapa tuh? Sindir Yuka. Hah? Bukan buat siapa-siapa, jawab Haruna gugup. Ia juga tidak tahu kenapa tiba-tiba teringat Tristan. Yakin? Oh, jangan-jangan, buat Ihsan ya, goda Yuka. Enggak. Udah pulang yuk. Haruna segera keluar setelah membayar dasi yang dipilih olehnya. Yuka segera menyusul dan menggandeng tangan Haruna. Mereka keluar dari mall, menunggu taksi pesanan mereka di parkiran. Kedua gadis itu berdiri di parkiran mall. Mereka menunggu taksi yang sudah 10 menit, tapi tak kunjung datang. 2 orang pria mendekati mereka. Hai, boleh kenalan? Tanya salah satu di antara mereka. Haruna dan Yuka memperhatikan wajah mereka. Pemuda itu setidaknya seusia Tristan. 5 tahun di bawah usia Yuka dan Haruna. Yuka tersenyum dan menjawab. Boleh. Haruna menyikut tangan Yuka. Ia melihat 2 orang lelaki yang datang dari arah belakang mereka. Yuka yang tidak menoleh ke belakang, tidak tahu kalau 2 pria yang mereka kenal itu sedang menyeringai tajam. Aku Jo, dan dia temanku, Ato. Senang berkenalan denganmu, ucap Jo. Aku Haruka, jawab Yuka sambil berjabat tangan dengan mereka. Oh iya, dia, saudariku Har. Au. Yuka memekik karena Haruna mencubit pinggangnya. Kamu kenapa sih? Tanya Yuka kesal. Ia menatap wajah Haruna yang terlihat tegang. Yuka merasa heran, ia pun menoleh ke arah Haruna memandang. Seketika, ia juga gemetar. 2 pria itu semakin dekat ke tempat mereka berdiri. Mampus. Mereka benar-benar ada di sini, batin Yuka. Ia mengibaskan tangan ke arah Jo dan Ato. Kalian kenapa? Tanya Ato bingung. Kalian sebaiknya cepat pergi, kalau tidak, mereka akan menghajar kalian, ucap Haruna sambil menunjuk ke arah Tristan dan Christian yang semakin dekat. Kedua pria itu menoleh ke arah telunjuk Haruna menunjuk. Mereka mengerti, kedua gadis yang diajak kenalan oleh mereka, ternyata sudah memiliki kekasih. Mereka segera berlari. Tatapan tajam Tristan dan Christian membuat mereka ketakutan. Berani berpegangan tangan dengan pria lain. Berani mencari pria lain di belakangku. Sepertinya, aku harus menghukummu. Christian berdiri 2 langkah di depan Yuka. Mereka hanya mengajak berkenalan saja. Siapa yang mencari pria lain? Yuka membela diri. Ia dan Haruna memang tidak berencana mencari pria lain. Hanya saja, kebetulan mereka mengajak berkenalan. Namun, rasa cemburu Christian sudah memuncak. Ia menarik tangan Yuka dan berdiri sedikit jauh dari Tristan dan Haruna. Kamu!
Tristan ingin memarahi Haruna, tapi mereka tidak punya ikatan apa-apa. Mereka masih dalam tahap berteman. Apa? Berani memarahiku? Kita bukan pasangan kekasih seperti mereka. Meskipun kau sedang mengejarku, tapi kita belum punya hubungan lebih dari teman kerja, ucap Haruna. Seperti ada panah yang menembus jantungnya. Ucapan Haruna menusuk telak ke dalam hatinya. Semua yang Haruna katakan memang benar adanya. Tristan tidak bisa menjawab ucapan Haruna. Yuka, bawa Christian kembali ke rumah sakit. Pakai mobilku dan aku akan mengantar Haruna pulang menggunakan taksi. Tristan menarik pergelangan tangan Haruna. Saat melewati Yuka, Tristan menyerahkan kunci mobilnya. Ia menghadang taksi yang lewat dan membawa Haruna pulang. Terima kasih sudah mengantarku pulang, ucap Haruna. Ia membuka pintu dan hendak turun. Namun, Tristan menahan tangannya. Haruna menoleh dan menatap Tristan dengan pandangan bingung. Pak sopir, bisa keluar sebentar? Saya ingin bicara dengannya sebentar, ucap Tristan. Bisa mas, jawab sopir taksi. Ia keluar dan berdiri di samping mobil. Sopir itu berdiri membelakangi mobil. Ia menyandarkan punggungnya sambil menyulut sebatang rokok. Masuk. Mau bicara apa? Masuk dan tutup dulu pintunya, perintah Tristan. Haruna menurut. Ia masuk kembali dan menutup pintu mobil. Ia tidak tahu kenapa Tristan bersikap seperti ini. Walaupun ia berkata mencintai Haruna. Namun, Haruna belum menerimanya. Ia merasa belum mengenal Tristan. Hening beberapa saat. Haruna merasa kesal karena Tristan tidak juga bicara. Perasaan canggung berdua di dalam mobil, membuat Haruna membuka suara lebih dulu. Mau bicara apa? Kita sudah diam sejak tadi. Gak kasihan sama sopir itu, ucap Haruna. Haruna, aku mau kamu untuk menjadi kekasihku. Aku tahu, kamu mungkin menghindari hubungan denganku karena aku memiliki anak, tapi aku tidak menghindar karena kau memiliki anak. Tapi, hatiku sama sekali belum bisa menerima kamu. Aku tahu perasaanmu padaku tulus, tapi aku tidak bisa menerimanya dengan terpaksa. Aku harus memiliki perasaan yang sama denganmu, baru bisa dikatakan hubungan normal. Kalau sekarang aku menerimamu, sedangkan hatiku belum merasakan cinta, itu hanya akan menjadi hubungan yang terpaksa, ujar Haruna. Baiklah. Mulai besok, aku akan mengejarmu dengan resmi. Berikan aku kesempatan untuk membuatmu jatuh cinta padaku, pinta Tristan. Aku memberimu kesempatan. 3 bulan. Jika dalam 3 bulan, hatiku bisa mencintai kamu, maka kita bisa langsung menikah. Aku tidak mau pacaran, ucap Haruna dengan pasti. Ia memang tidak ingin berpacaran. Baginya, pacaran hanya bagi orang yang masih remaja. Sementara usia Haruna sudah 31 tahun. Tidak ada waktu untuk berpacaran karena sudah waktunya ia serius dalam berhubungan. Oke, deal. Tristan mengulurkan tangan. Haruna menyambutnya dan mereka pun berjabat tangan sebagai tanda bahwa mulai hari ini Tristan akan mengejar Haruna secara terang-terangan. Dari mana kamu? Diam-diam pergi dari rumah sakit, ucap Seruni khawatir. Ia datang bersama Budi ke rumah sakit untuk menjenguk Christian. Namun, saat mereka tiba di ruang rawat, Christian tidak ada di sana. Mendengar ibunya marah-marah, Christian hanya tersenyum. Ngapain senyum-senyum gitu? Kembali ke ranjang. Iya. Mama sangat menyeramkan kalau sudah marah, goda Christian. Ia melepas jaket hitamnya dan kembali berbaring di ranjang. Kamu, Yuka. Kalau sudah jadi istrinya Chris nanti, kamu harus bisa membuat anak nakal itu menurut, ucap Seruni. Yuka mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Kata-kata Seruni seakan menyampaikan kalau dia setuju dengan hubungan Yuka dan Christian. Wajah Christian masih saja cemberut saat beradu pandang dengan Yuka. Ia masih kesal dengan kelakuan kekasihnya di mall tadi. Bagaimana Yuka dengan santainya berkenalan dan berjabat tangan dengan pria lain. Mama datang ke sini karena ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Seruni melangkah ke sofa lalu duduk di sana dengan anggun. Karisma seorang ibu sangat terpancar tegas di wajah Seruni. Tentang apa Mama? Tanya Christian penasaran. 2 hari lagi, Christian akan berulang tahun. Mama mau membuat pesta kecil,
Sekalian memberitahukan berita penting, ucap Seruni ambigu. Berita penting apa? Kenapa harus menunggu pesta ulang tahun dulu? Christian ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada ibunya. Namun, dia mengurungkannya. Tidak apa, ia akan menunggu 2 hari ke depan. Yuka, besok ikut mama, ujar Seruni. Iya tante. Yuka masih memanggil, tante. Ia belum berani memanggil mama. Panggil mama. Kita akan segera menjadi satu keluarga. Jadi hitung-hitung latihan, kelakar Seruni. Sudah lama, ia tidak berbicara santai seperti saat ini. Kebusukan Steffi membuat Seruni kembali bersikap hangat dan lebih banyak mengurusi urusan rumah. Iya mama. Yuka memanggil Seruni dengan canggung. Bagus. Sudah malam, mama pulang dulu. Besok pagi, biar Muin yang menjemput kalian pulang. Kalian beristirahatlah, ucap Seruni lalu keluar dari ruangan itu. Ia harus pulang karena tidak mau mengganggu mereka istirahat.